Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang boiler purge ignition, racing boiler, dan cold warm. Dengan saya Rizal Finaldi, Restu Aris Butar-Butar, dan Rudi Utagaul Yakub. Nah, di sini kita start Pertama ada ini, pastikan semua izin pembersih boiler terpenuhi. Dia indikasinya hijau semua. Yes, 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 yes. Nah, ini semuanya harus yes. Kalau no, ya berarti ada yang harus dibuat jadi aktif gitu. Habis itu kita tombol apa? Select tombol forget start untuk memulai timer pembersih 5 menit nih. Dia 300 detikan ya. Nah, itu sampai selesai. Nah, setelah dia selesai, nanti itu ada 120 menit kita harus selesaikan dari step sampai step ke-7 atau ke-8 lupa ya. Nah, kita mulai aja karena ini panjang. 5 menitan habis. Langkah 3 sampai 7 itu harus selesai dalam waktu 120 detik. Itu proses ini membuang sisa gas untuk bahan bakar di boiler melalui aliran udara paksa. Hmm, ini karena lama, karena step 3 itu kita reset MFT. Nah, habis itu step 3 reset MFT. Tombol reset MFT untuk membersihkan sistem bahan bakar. Nah, itu kita langsung 3 sampai 7 harus selesai 120 detik. Kalau tidak, dia nggak bisa dipencet lagi itu. Nah, 4, kita mulai kipas angin ignitor. Tekanan udara ignitor harus dinaikkan cukup untuk mengubah indikator dari alarm ke normal sebelum mencoba menyalakan ignitor. Nah, kita nyalakan itu. Hal ini untuk memberikan aliran udara yang cukup ke ignitor sebelum menyalakan bahan bakar. 5, buka katup penutup gas. Gas header valve kontrolnya itu kita buka penutupnya. Eh, it- Langkah awal untuk menyalakan sistem bahan bakar gas. Habis itu step 6 buka tombol ignitor valve untuk memastikan bahan bakar dapat mengalir ke ignitor saat tombol start ditekan. Yaitu ignitornya kita tekan. Habis itu step 7 itu sistem bahan bakar gas memiliki kontrol tekanan minimum. Pengontrol tekanan kepala bahan bakar dapat dibiarkan dalam manual atau selama tahap pengaktifan. Nah, ketika pengontrol tekanan header gas ditempatkan di auto, output control full master mengontrol tekanan header gas. Saat full master ditempatkan ke auto, unit master kemudian mengontrol tekanan header gas. Jika kontrol tekanan kepala gas tidak akan menerima perintah otomatis, biasanya berarti sistem udara tidak dalam otomatis. Anda tidak dapat mengotomasi bahan bakar tanpa udara diotomasi terlebih dahulu. Ada dua tombol, ada dua tombol start ignitor, salah satu di sisi bahan bakar minyak di kiri, satu lagi sisi kanan itu gas. Nah, kita pakai gas, jadi kita selektornya pilih gas ya. Tombol start, pilih tombol start ignitor.
menghitung 120 detik pada tampilan pergi. Namun ada timer 120 detik lain yang tidak terlihat masih menghitung mundur untuk memastikan lampu ignitor berhasil dimatikan. Nomor 8, select either of the igniter start button. Nah, ini kita start. Nah, bagian A-nya itu pastikan keempat ignitor valve menunjukkan travel lalu buka. Jadi pas di start ignition start dia nanti itu dari A, B, C itu ignition valve-nya itu kan masih closed, nanti dia terbuka. Nah, ini open A, B masih udah open, C sama D. Nah, habis itu pastikan sinyal flame scanner lebih besar dari 50%. Nah, ini 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 kan 50 tuh. 50 kalau dia sampai ke atas itu 100. Ini 50 ini sampai di sini. Kalau ini udah 100-nya. Nah, habis itu pastikan indikator status ignitor menunjukkan on. Pengon Sini untuk kontrol NOx pengontrol gas header press bekerja sama dengan output full master untuk menyesuaikan aliran bahan bakar berdasarkan jumlah evaluasi gas utama yang digunakan. Ini berarti jika satu evaluasi benar beroperasi dengan tekanan gas 0,8 bar dan evaluasi kedua dimasukkan, pengontrol tekanan gas header gas hanya jika otomatis akan mengurangi tekanan header gas untuk mempertahankan masukan panas total ke dalam tungku pada nilai yang mendekati konstan. Nah, satu, atur output master bahan bakar sesuai kebutuhan untuk menaikkan suhu boiler. Rate of check, tingkat perubahan sekitar 50 hingga 70%. Boiler harus dihangatkan untuk waktu yang lama, waktu sebelum peningkatan tekanan pokok akan terlihat. Nah, negara apanya itu dia tidak bisa di autoin, tidak bisa dinaikkan ke 50 yang full masternya. Dan di situ ada catatan gas header press bekerja sama dengan output full master. Jadi kami pergi ke ke gas header press. Nah, di gas header press kami naikin 25. Nah, outputnya jadi 52. Tingkat perubahan suhu boiler dapat dilihat pada modul petunjuk boiler air dan gas. Suhu ini tidak boleh melebihi 65,6. Ini dikendalikan dengan mengatur kontrol tekanan gas. Habis itu kita, nah, habis itu kita lanjut ke step selanjutnya itu kita langkahin lack of minyaknya, oil lack of-nya karena kita kan bukan pakai minyak ya, kita kan pakai gas. Kita langsung ke raising boiler pressure menaikkan tekanan boiler. Ah, catat catatan lanjutkan pemanasan boiler pada kecepatan maksimum atau kurang sampai mencapai kurung 40 sampai 45 bar. BFP akan trip jika level drum meningkat hingga 25%. Step satunya,
Sesuaikan output pengontrol ke kemiringan nozzle ke 0%. Ini akan menurunkan nyala api untuk membantu menaikkan tekanan boiler dan meminimalkan ekskursi suhu uap yang tinggi. Nah, ini ada di SH, NRH di bagian merah ya. Nah, nozzle-nya ini kita jadi 0. Oke. Step kedua, saat level drum mulai naik karena meningkatan air boiler, buka continuous blowdown valve hingga 50%. Jika karena efek swelling, pemulaian air, boiler akan buka continuous blowdown valve hingga 50%. Itu tujuannya untuk mengeluarkan bagian air dari drum untuk mengontrol kenaikan level air dan mencegah trap boiler akibat level drum yang terlalu tinggi. Nah, jadi kita buka dia setengah continuous blowdownnya. Ini kok tidak terbuka. Nah, itu kita buka. Pas di 50 kita stop. Nah, udah. Habis itu step 3, saat level drum terus meningkat, buka mass blowdown seperlunya untuk mencegah boiler meluap pada level drum yang tinggi, sekitar 25. Mencegah trap boiler akibat level drum yang terlalu tinggi. Nah, kita buka sampai 25. Kita stop. Habis itu step 4, ketika mass blowdown valve tertutup sepenuhnya dan aliran air umpan harus dipulihkan untuk mempertahankan level drum, restart satu pompa umpan boiler jika belum berjalan. Jadi mass blowdownnya itu kita tutup sepenuhnya lagi. Ada bagian A, atur atau pastikan output pengontrol startup PW control valve adalah 0% dalam manual. FV kontrolnya itu tuh outputnya 0, oke. Habis itu ke buka atau pastikan buka kartu Bluetooth BFP dan itu di auto, bukan di auto ya. Nah, ini kita cuman memverifikasi aja itu. Kita cuman melihat-lihat aja kayak katup resikel BFP-nya bukan di auto, tutup pastikan katup pelepasan BFB. Tempatkan atau pastikan output pengontrol kopling hidroing di 0. Nah, itu kita buat 0. Start satu BFP yang diinginkan. Itu udah start. Open BFP discharge valve. Udah teropen. Adjust output pengontrol hydrocoupling hingga 40%. Jadi hydrocoupling kita naikkan lagi.
5. Sesuaikan output pengontrol start FP control valve untuk meninggikan level drum ke normal 0 cm. Memastikan level drum stabil untuk mencegah kondisi trip. Itu. Habis itu tempatkan pengontrol startup PW control di auto, itu naik 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 naik. Nanti dia habis itu turun turun tapi masih berjalan. Step 8, atur aliran bahan bakar untuk menaikkan tekanan boiler ke 82,8 bar atau dan tekanan tahan pada titik tujuan lebih laju pemanas 65,6 Celcius per jam. Nah itu turun dia turun, tapi masih berjalan, masih ada dia. Oh. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya tentang PPT mens prosedur startup turbin utama pada PLTU. Pada Restu dipersilakan. Penjelasan prosedur startup turbin utama pada PLTU. Prosedur startup turbin adalah pembangkit listrik tenaga uap. PLTU merupakan langkah penting untuk memastikan operasi turbin yang aman, efisien, dan andal. Berikut ini adalah penjelasan berdasarkan panduan yang diberikan. Selanjutnya, A. Kategori startup turbin. Turbin utama Westinghouse memiliki dua jenis startup. 1. Core start atau start dingin. Dilakukan ketika suhu logam permukaan dalam cangkang tahap pertama atau cincin bila L.P. di bawah 121,1 derajat Celcius. B. Umumnya dilakukan setelah turbin dimatikan selama lebih dari seminggu. C. Selama proses turbin dijalankan pada kecepatan rendah hingga suhu logam mencapai 121,1 derajat Celcius. P. Tindakan pencegahan umum. Beberapa tindakan pencegahan pengoperasian turbin. 1. Kondisi katup. Jangan dimulai atau disinkronkan turbin jika kontroler governor red hat stop atau intercept tidak berfungsi dengan baik. 2. Suhu steam. Sesuaikan kondisi steam boiler dengan suhu turbin untuk meminimalisir perbedaan suhu antara steam utama dan hot rehat steam. 3. Menghindari motoring generator. Hindari generator berjalan tanpa beban untuk mencegah kerusakan mekanis. 4. Tekanan buang. Jangan operasikan turbin dengan tekanan buang melebihi 121 mm atau HGA. Jika kecepatan mencapai 2/3 dari kecepatan nominal atau lebih tinggi. 5. Pemutus vakum. Jangan memutuskan vakum sebelum kecepatan turbin berada di bawah 2/3 kecepatan nominal 2400 rpm. Selanjutnya, exhaust C. Pedoman operasional. Exhaust hot spray. Minimalkanlah penggunaan semprotan air untuk mencegah erosi kelembapan pada tahapan akhir turbin. Suhu oli pelumas. Pastikan suhu oli pelumas di atas 32,2 derajat Celcius sebelum turbin beroperasi lebih dari 1000 rpm. Grafik start dan pemuatan. Gunakan grafik ini untuk menentukan parameter yang sesuai, termasuk laju, roll, waktu redam, dan kecepatan pemuatan awal. Pemantauan suhu.
Periksa suhu logam turbin secara rutin agar tidak melebihi batas kenaikan suhu. Ekspansi turbin. Monitor ekspansi diferensial turbin dan cangkang untuk memastikan kondisi kerja yang stabil. Getaran turbin. Periksa getaran secara berkala untuk mendeteksi masalah mekanis. D. Tindakan darurat ketika turbin trip. Jika terjadi trip pada turbin, segera lakukan langkah berikut. Pastikan katup turbin menutup. Semua katup turbin harus dalam posisi tertutup. Verifikasi output generator. Pastikan output generator menjadi 0. Putuskan sambungan generator. Pastikan pemutus keluaran generator dan pemutus medan exciter terbuka. Aktifkan pompa oil pembantu. Jangan menunggu otomatisasi, segerakan hidupkan pompa oli pembantu. Larangan operasional. Jangan putar poros turbin jika suhu oli pelumas kurang dari 26,7 derajat Celcius. Hindari pengoperasian pada beban rendah yang memerlukan semprotan air berlebih karena dapat mempercepat kerusakan komponen. Kesimpulan. Kesimpulan dari di atas adalah prosedur di atas harus diterapkan secara ketat untuk menjamin keandalan sistem, mencegah kerusakan komponen, dan memastikan efisiensi operasi PLTU. Operasi ini wajib mengikuti panduan dari manual Westinghouse dan grafik operasi yang referen. Cukup. For penjelasan selanjutnya, speed hot range critical, rentangan tekanan kecepatan kritis. Penjelasan operasi turbin PLTU berdasarkan SIMGENIT. Rentangan kecepatan kritis turbin, kecepatan resonansi atau kritis. Hindari menahan kecepatan turbin dalam rentangan resonansi arsir merah dalam grafik untuk mencegah kerusakan bila tekanan rendah. Jika diperlukan, operasikan di atas atau di bawah rentangan kritis. Kecepatan redam normal atau SOA. Rentangan kecepatan rendah normal ditandai dengan warna hijau 2100 sampai 2250 rpm. Rentangan ini digunakan untuk proses pemanasan sebelum kecepatan lebih tinggi. Kecepatan minimum. Jangan menahan turbin pada kecepatan di bawah 800 rpm lebih dari 5 menit untuk menghindari risiko kerusakan mekanis. Turbin operating limits, batas operasi turbin. 1. Batas tekanan dan suhu uap. Tekanan uap utama sesaat 180 bar, terus menerus 173,8 bar. Suhu terus menerus 173,8 bar. Suhu uap utama sesaat 51,7 bar. Terus menerus 540,6 Celcius. Suhu diferensial antara katron terlelah LH dan RH saat 37,8 derajat Celcius. Terus menerus 10 derajat Celcius.
B. Antara steam reheat LH dan RH sesaat 37,8 derajat Celcius terus menerus 10 derajat Celcius. Temperatur maksimum knalpot 79,4 derajat Celcius. 2. Getaran dan suhu bantalan. 1. Getaran bantalan maksimum. A. Bantalan 1 dan 2 127 mm. B. Bantalan 3 hingga 7 177,8 mm. 2. Temperatur maksimum bantalan. A. Oli bantalan 73,9 derajat Celcius. B. Logam bantalan 107,2 derajat Celcius. 3. Temperatur maksimum terus bearing. A. Oli 73,9 derajat Celcius. B. Logam 87,8 derajat Celcius. 3. Ekspansi dan eksentritas. 1. Ekspansi diferensial maksimum. Panjang alarm 470 mm. Trip 440 mm. Pendek alarm 1030 mm. Trip 1060 mm. 2. Ekspansi sel turbin maksimum 3,6 cm. 3. Eksentrisitas maksimum sebelum berputar 50,8 mm. 4. Tekanan balik dan beban maksimum. Tekanan balik maksimum. Tekanan mutlak 127 mm HGT. Tekanan vakum 635 mm Hg. 2. Beban unit dengan pemanasan tidak berfungsi. Semua pemanas tidak berfungsi 50%. Pemanas tekanan tidak aktif 2 pemanas 90%. 3 pemanas 80%. 4 pemanas 70%. 5 pemanas 60%. 6 pemanas 50%. Pedoman operasi lainnya. 1. Pastikan rotor turbin dipanaskan sebelum pemuatan. 2. Hindari perbedaan suhu besar antara uap utama dan rehat. 100% beban 10 derajat Celcius. 50% beban 23,9 derajat Celcius. 0% beban 148,9 derajat Celcius. 3. Kenaikan suhu pada bantalan maksimum 10 derajat Celcius. Suhu oli maksimum keluaran dari pendingin 48,9 derajat Celcius. Kesimpulan. Kesimpulan dari yang di atas adalah panduan ini bertujuan untuk menjaga keandalan turbin selama operasi startup dan shutdown. Operator harus mengawasi suhu, getaran, ekspansi, dan tekanan untuk memastikan semua parameter sesuai batasan desain turbin. Mematuhi batas-batasan ini akan mencegah kerusakan komponen dan menjaga efisiensi operasional turbin PLTU. Selanjutnya, final penetration for rolling the turbine the generator. Persiapan akhir untuk memutar turbin atau generator. 1. Verifikasi tekanan dan superhead uap utama. Kegunaan. Tekanan dan suhu uap utama memastikan kinerja optimal turbin. Resiko. Jika tekanan di bawah 51,7 bar atau superhead kurang dari 37,8 derajat Celcius, turbin tidak akan menghasilkan tenaga secara efisien dan berpotensi merusak komponen. 2. Periksa aliran dan temperatur oli bantalan. Kegunaan. Oli bantalan melumasi dan mendinginkan bantalan turbin.
Resiko ketidakcukupan aliran atau temperatur yang tidak normal dapat mengakibatkan gesekan berlebih dan kegagalan mekanik pada bantalan. Kegunaan menjamin keselamatan operasional dengan mencegah kebocoran uap atau memasukkan benda asing. Risiko pintu terbuka dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada komponen internal. 4. Verifikasi sistem pendukung turbin. Kegunaan sistem pendukung seperti pendingin, pelumas, dan seal memastikan turbin dapat beroperasi dengan stabil. Risiko parameter yang tidak normal dapat mengakibatkan kerusakan turbin atau keefisienan sistem. 5. Periksa tekanan sel uap turbin. Kegunaan sel uap menjaga kestabilan tekanan internal dan mencegah kebocoran uap. Risiko tekanan seal yang tidak memadai dapat menyebabkan kebocoran, menurunkan efisiensi atau bahkan membahayakan personel. 6. Pastikan kesiapan spray dan temperatur knalpot. Kegunaan spray menjaga temperatur knalpot dalam batasan aman untuk melindungi struktur. Risiko temperatur knalpot yang terlalu tinggi dapat merusak peralatan hilir atau meningkatkan risiko kegagalan termal. 7. Pastikan pemanas dan uap pengering saluran uap utama. Kegunaan proses ini mencegah terbentuknya kondensat yang dapat menyebabkan fenomena water hammer. Risiko kondensat yang tertinggal dapat merusak saluran dan turbin karena tekanan hidrolik mendadak. 8. Verifikasi pendingin oli pelumas turbin. Kegunaan oli pelumas menjaga pelumas komponen mekanis dalam turbin. Risiko oli yang terlalu dingin di bawah 43,0 derajat Celcius menjadi lebih kental sehingga menurunkan efektivitas pelumas. 9. Verifikasi pendingin cairan EHC. Gunaan cairan EHC elektron hydrolic control untuk mengontrol sistem akuator turbin. Risiko cairan yang terlalu dingin di bawah 29,4 derajat Celcius dapat mengurangi performa sistem kontrol, menyebabkan turbin tidak responsif. 10. Periksa data dari instrumentasi pengawasan turbin. Kegunaan memastikan semua data yang dipantau sesuai dengan parameter operasional. Risiko data yang salah atau tidak normal dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru yang berpotensi merusak turbin. Kesimpulan dari yang di atas, langkah-langkah di atas adalah setiap langkah-langkah bertujuan untuk memastikan kesiapan mekanis termal dan sistem kontrol sebelum operasi turbin dimulai. Proses ini sangat penting untuk menjaga efisiensi, menghindari kegagalan sistem, dan menjamin keselamatan operasional. Mungkin itu aja dari presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya yang bernama Rudi. Perkenalkan, saya Rudi Eko Putagol. Saya akan melanjutkan mengenai turbin cold atau award start. Turbin dingin mulai pemanasan. Langkah pertama, buka circulating water system. Circulating H2O cooling powered purple. Atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Tujuan ini untuk mendinginkan air sirkulasi secara perlahan untuk menghindari perubahan suhu yang ekstrim yang dapat menyebabkan kerusakan sistem pendingin.
Selanjutnya langkah kedua, buka generator seal oil system. Langkah kedua, buka generator seal oil system. Start ACSO backup pump. Tujuan ini untuk memberikan tekanan seal oil yang cukup agar turbin dapat mengunci dengan baik. Selanjutnya langkah ketiga, buka turbin EHC valve panel. Nah, tekan tombol latch di panel kontrol turbin dan tahan hingga berubah dari merah ke abu-abu sekitar 1 sampai 30 detik. Verifikasi bahwa katup reheat stop dan interest valve terbuka sepenuhnya 100%. Tujuannya untuk menyiapkan turbin agar dapat beroperasi. Tekan tombol latch di panel kontrol turbin dan tahan hingga berubah menjadi merah ke abu-abu. Setelah itu, verifikasi bahwa katup reheat stop dan interest valve terbuka sepenuhnya 100%. Selanjutnya langkah kelima, buka LP hidrogen. Pastikan semua kontrol level normal pada pemanasan darurat. Langkah keempat, buka generator seal oil system. Stop. Hentikan ACSO backup pump. Tujuannya mengembalikan operasi normal ke sistem seal oil. Selanjutnya langkah kelima, buka LPHT level control. Sebelumnya pastikan ACSO backup pump menjadi stop. Selanjutnya tempatkan ACSO pump ke auto. Selanjutnya langkah kelima, buka LPHT level control. Pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat LPD auto. Tujuannya akan menjaga stabilitas operasi sistem pemanas tekanan rendah. Selanjutnya, buka FAW bypass control. Pastikan semua katup pembuang ekstraksi terbuka. Pastikan semua katup pembuang ekstraksi terbuka. Setelah itu, buka LP heater 2, 3, 4 dan Perator 12 STG dan DA dan Glow Ether Extra Move.
Langkah 8, buka pemanasan LP 234, derator 12 STG, dan DA Glow Letter Extra Move. Tujuannya untuk mengatur aliran sesuai kebutuhan sistem saat memulai. Selanjutnya, pilih tombol valve post limit disk hingga berubah. Selanjutnya langkah ke-9, tutup atau pastikan tutup AP ATR 6 dan 7 extra move. Pastikan tertutup AP ATR 6 dan 7 extra move. Pemanasan ini tidak memiliki aliran air umpan yang mengaluinya saat ini. Pastikan AP ATR 6 dan 7 tertutup. Selanjutnya, buka turbin HC hard panel. Selanjutnya, buka turbin HC hard panel drain. Pilih valve post limit hingga merah. Setelah itu, pada keyboard angka masukkan nilai valve post limit maksimal 120. Pastikan jendela tampilan menunjukkan angka 00120. Selanjutnya, pilih akselerator RPM hingga warna merah. Pada papan tombol masukkan nilai titik ketahan kecepatan awal 2250 rpm. Selanjutnya tekan tombol enter di sudut kanan keyboard pada penyimpanan nilai titik tahan kecepatan awal. Pastikan jendela permintaan referensi menunjukkan 02250. Selanjutnya langkah 17, pilih tombol go dan turbin akan berputar pada kecepatan 2250 rpm. Udah Bang Zal. Setelah pilih tombol go pada 2500 rpm, buka turbin HC valve panel.
Pantau posisi katup Turtle TV. TV akan melakukan pulsa untuk mengatur kecepatan turbin hingga stabil. Jika GP berjalan hingga 10% sementara TV mengatur kecepatan turbin. Selanjutnya buka turbin, IG metode berhenti atau pastikan motor turning gear. Setelah itu pindahkan dan pastikan motor turning gear di auto. Tujuannya untuk menyiapkan turning gear untuk kembali beroperasi otomatis jika diperlukan. Tujuannya di auto untuk menyiapkan turning gear untuk kembali beroperasi otomatis jika diperlukan. Atau gini aja bang, selanjutnya buka turbin pressure. Kenapa? Selanjutnya buka turbin pressure instrumen, monitor atau pantau putaran dan suhu bantalan. Selanjutnya buka boiler thermoprops, cabut thermopropnya. Tujuannya untuk menarik thermoprops agar tidak mengalami kerusakan saat suhu meningkat. Setelah itu buka turbin metal Thames Green. Jika start turbin dingin saat kecepatan turbin 2500 rpm, suhu logam cincin bisa lebih besar dari 260 Celcius. Mulai itu mundur penahan seperti yang dibicarakan oleh instruksi mulai dan membuat. Selanjutnya buka turbin HC, pilih tombol ref hingga berubah menjadi merah. Setelah itu pada keyboard angka tekan 3450 dan pastikan jadwal rem menunjukkan 03450. Setelah itu pilih tombol go. Setelah itu buka turbin RC panel, turbin separator instrumen, pantau putaran dan suhu bantalan. Tujuannya untuk memastikan parameter tetap dalam batas aman selama akselerasi menuju 3450 rpm. Selanjutnya buka turbin HC panel, pastikan posisi GIF menurun dari 100%. Ini akan menempatkan katup pengatur dalam motor kecepatan turbin.
Selanjutnya buka turbin HC hard panel. Pantau atau pastikan posisi GV menurun dari 100% dan posisi GV meningkat menuju 100%. Ya, GV 100%. Selanjutnya pastikan kecepatan turbin dipertahankan di dekat referensi dengan beberapa transient cepat. Setelah itu selanjutnya kita masuk bagian sinkronisasi generator turbin. Ini RPM-nya ditekan. Lanjutkan ke masuk turbin HC hard panel. Pilih tombol REV sampai berubah jadi merah. Pada keyboard angka select 1600. Dan pencet tombol go. Pastikan kecepatan turbin 3600 rpm. Setelah itu buka generator mesin sistem. Setelah itu buka generator sistem. Periksa pada televisi memilih tombol DHC selama sekitar 60 detik. Tujuannya untuk memastikan level eksistensi pada kondisi minimum sebelum eksistensi dimulai. Setelah itu selanjutnya close tutup external breaker. Tujuannya untuk menonaktifkan arus nanti untuk generator sehingga terminal generator mulai menghasilkan tegangan. Selanjutnya pastikan tegangan terminal generator di sekitar 15.200 volt. Ini tidak terjadi. Setelah itu select ins pada resistensi control plus hingga referensi tegangan masuk. Cocok dengan referensi tegangan yang berjalan pada sistem. Tombol in dapat ditekan untuk terus naik voltase pada sekitar 112 volt. Jika referensi perubahan akan melambat dan memungkinkan untuk mencocokkan lebih cepat. Buka generator sales panel. Pilih tombol on untuk input sinkronisasi untuk unit 17 BPR 34521. Tujuannya verifikasi indikator berubah jadi on. Sinkroskop mulai berputar. Selanjutnya verifikasi rotasi sinkroskop
Sinkron jarum mikroskop akan bergerak perlahan menuju titik 12. Sesuaikan kecepatan turbin agar jarum mikroskop bergerak perlahan ke arah cepat atau ke arah jarum jam. Tujuannya itu untuk mengarahkan kecepatan turbin ke frekuensi grid untuk memastikan sinkronisasi sempurna. Stop bang, gede bang. Kesimpulan dari prosedur ini, proses sinkronisasi generator ke grid bertujuan menyamakan yang pertama kecepatan atau frekuensi antara turbin generator dengan grid, yang kedua tegangan antara terminal generator dan grid, yang ketiga sudut fase agar jarum mikroskop mendekati posisi 12 arah jarum jam. Langkah ini harus dilakukan secara bertahap dan hati-hati untuk menghindari gangguan pada sistem pembangkit dan jaringan listrik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.